Kenalkan, nama saya Tuti Haryati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Dewi Dharma. Saya adalah mahasiswi PPG Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei tahun 2025 di kelas 5. Dengan tema beriman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih, semangat. Abda, ini Fajar, Sista, Disti. Sebelum kita belajar hari ini, kita harus berdoa dulu ya. Untuk itu, silakan ketua kelas maju ke depan untuk menyiapkan teman-teman yang untuk belajar. Silakan ke depan. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik. Alhamdulillah. Saling menyayangi suka. Berarti kita kalian ini sudah membiasakan hidup saling menghormati, hidup saling menghargai. Kepada teman yang lebih kecil kita harus menyayangi, kepada teman yang lebih dewasa dari kita harus menghormati. Jadi sikap saling hormat menghormati sesama teman, sesama adik kelas ataupun teman yang lebih dewasa dengan kalian, kita harus saling menyayangi dan menghargai. Kalian suka ya menghargai sama teman yang lebih dewasa? Suka. Menyayangi teman yang lebih kecil? Suka. Alhamdulillah. Lanjut ya kepada pembelajaran hari ini, yaitu jadi adalah memahami iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan makna hari akhir dan iman kepada hari akhir. Yang kedua membedakan kiamat kubur.
Yang keempat, dapat menyebutkan nama-nama lain hari akhir. Yang kelima, dapat menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang keenam, dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian harus mengetahui tadi yang pertama iman kepada hari akhir. Nah, di sini ada apa yang terjadi ketika bumi berhenti berputar. Nah, di sini lihat contohnya. Ketika bumi berhenti berputar, maka terjadilah yang disebut dengan kiamat. Karena bumi sudah tidak berfungsi, sudah tidak berputar, sudah berhenti, maka disitulah akan terjadi kiamat. Harap perhatikan ya sebenarnya. Yang kedua, hari kiamat itu apa? Nah, hari kiamat itu adalah di sini ada hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian hari yang dimana Allah mengakhiri kehidupan dunia dan menggantikannya dengan kehidupan akhirat. Jadi hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kita bayangkan seluruh alam, isi bumi semua ini ya, kemudian dihancurkan. Lihat di sini gambarnya. Maka ini yang disebut dengan kiamat. Di mana Allah telah mengakhiri kehidupan dunia dan menggantinya dengan kehidupan akhirat. Berarti ini sudah hancur semuanya, bumi beserta isinya. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Satu, iman kepada Allah. Beserta apa yang ada di dalam tubuh itu dikeluarkan ya. Maka inilah terjadi kiamat. Kiamat termasuk percaya kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang kelima. Kita lanjutkan ya. Tadi ini ya, sekarang ini apa? Coba dibaca. Beriman kepada hari kiamat, tidak kepercayaan yang kuat bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kita harus beriman kepada hari kiamat. Maksudnya kepercayaan yang kuat bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kita yakin akan adanya kiamat? Kita percaya akan adanya kiamat? Wajib percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Kalau kita tidak percaya akan adanya kiamat, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, coba dibaca silakan. Kiamat tersebut terbagi kepada 2 macam. Jadi kiamat itu ada berapa macam? 2. Kiamat itu terbagi kepada 2 macam. Yang pertama adalah kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro. Apa artinya kiamat sugro? Yaitu kiamat kecil. Contohnya apa? Kiamat kubro ada kiamat besar. Nah, kita lanjut ya. Kiamat sugro ialah hancurnya alam sekitar kita. Apa artinya kiamat sugro itu? Kiamat kecil. Maksudnya adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya apa? Gunung meletus, terus banjir, terus tsunami. Nah, terjadi musibah di sekitar kita. Kemudian dari musibah tersebut ada beberapa orang yang meninggal dunia. Maka itu disebut kiamat sugro. Jadi kiamat
Ya, contohnya tsunami, banjir, dan gunung meletus, kemudian gempa bumi. Ya, itu termasuk yang disebut dengan kiamat kubro. Ya. Materi selanjutnya, contoh kiamat kubro itu seperti gunung meletus ya. Nah, ini penampakannya kiamat kubro, gunung meletus, kemudian tsunami, kemudian banjir, kemudian gempa bumi. Nah, itu ya, ngeri gak lihatnya? Ngeri. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Contohnya dari kiamat kubro itu adalah tsunami. Oh iya, tsunami terjadinya di mana? Di laut, di permukaan laut. Ya, kalau gempa bumi di darat. Ya, kalau banjir juga ada di laut, ada di sungai. Kalau banjir ya, kemudian kebakaran dan sebagainya. Jadi contoh kiamat kubro ditimbulkan dari tsunami. Itu contohnya. Satu, yaumul ba'ats. Yang kedua, yaumul hisab. Yang ketiga, yaumul mizan. Yang keempat, yaumul jazaa. Itu nama-nama lain hari kiamat. Kita buktikan di sini nama-nama lain hari kiamat. Di sini buktinya. Nah, yaumul apa? Yaumul ba'ats. Artinya apa Ibu Mas? Hari berbangkit. Yaumul ba'ats itu adalah hari berbangkit. Yaumul ba'ats salah satu nama lain dari hari kiamat. Yang pertama yaumul ba'ats artinya hari berbangkit. Apa yang dimaksud dengan hari berbangkit? Hari berbangkit itu kan manusia itu ada kehidupan, ada kematian. Hari berbangkit itu berarti dialami manusia setelah mengalami kematian. Setelah manusia mengalami kematian, kemudian dimasukkan ke alam barzakh dan nanti akan dibangkitkan, yang disebut dengan yaumul ba'ats. Dibangkitkan lagi setelah meninggal itu. Setelah itu dibangkitkan lagi. Maka disebut yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu adalah hari berbangkit. Lanjut, selain hari berbangkit, hari apa saja? Hari apa lagi? Ya, yaumul mahsyar. Yang kedua adalah yaumul mahsyar. Arti dari yaumul mahsyar adalah hari perhimpunan. Setelah manusia tadi dibangkitkan dari alam barzakh, tapi ke yaumul ba'ats ya dibangkitkan. Kemudian ada lagi proses dikumpulkan di padang di alam mahsyar. Dikumpulkan dari alam barzakh itu, dari yaumul ba'ats itu dikumpulkan lagi. Maka hari perkumpulan ini disebut yaumul mahsyar. Jadi intinya yaumul mahsyar adalah hari perhimpunan. Jangan lupa ya, hari perhimpunan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga. Yang ketiga, yaumul hisab. Yaumul hisab. Apa arti dari yaumul hisab? Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, ya manusia itu nanti ada lagi maju ke yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Apa aja yang dihitung? Amal perbuatan ketika hidup di alam dunia. Dihitung mana yang masuk banyak ke amal solehnya, mana yang lebih banyak kepada amal jeleknya. Nah, di sini dihitung. Maka perhitungan ini disebut yaumul hisab. Artinya adalah hari perhitungan. Begitu. Kita lanjut. Selanjutnya, setelah yaumul hisab ada yang disebut dengan yaumul mizan. Apa yang dimaksud dengan yaumul mizan? Hari penimbangan. Kita ulangi lagi. Setelah jajah, artinya apa yang mau jajah? Hari balasan. Jadi semua amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik yang jelek maupun yang baik, akan dibalas dengan balasan
masing-masing. Kalau amal yang baik berarti balasannya apa? Surga. Ada di sebelah kanan. Kalau amal yang jelek berarti balasannya adalah neraka. Mau yang kanan yang kiri? Surga neraka? Surga. Marilah kita berbondong-bondong berdiri-diri melakukan amal soleh. Ketika hidup kita harus memperbanyak amal soleh supaya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surga. Mudah-mudahan kita turunnya Nabi Isa, turun Nabi Isa ya kepada muka bumi. Termasuk juga menurut jemaah yang selanjutnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk anggota. Yang terakhir keluarnya api di kota Yaman. Keluar api berarti dari mana? Di Yaman itu dari mana kalau api? Dari bumi, dari dalam bumi keluar api. Tapi bukan dari kita, di negara Yaman. Keluarnya api di kota Yaman termasuk ciri-ciri tanda hari kiamat. Sekarang ibu akan membagikan penilaian hasil materi dari tadi. Silakan dikeluarkan alat-alatnya untuk mengisi LKPD per kelompok ya. Terus tadi perhatikan materi yang diisi sekarang LKPD adalah hasil dari materi ini ya. Ibu bagikan ya. Nanti ada penilaian tiap kelompok. Ya, ini. Nanti ada penilaian tiap kelompok, ibu dibagi sekelompok 2. Nanti yang presentasinya satu saja. Silakan dikerjakan, siapkan alat-alatnya, tempelkan. Silakan. Kalau perlu alat rekat, ibu disediakan. Silakan bekerja tiap kelompok. Ya. Silakan, ada itunya ya. Silakan digunting, ditempel ya. Nah ini ada penilaian. Ada penilaian silakan bekerja. Siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Silakan. Akses. Silakan bekerja sama. Ini sekali waktu. Penilaian LKPD itu akan nilai kegiatan kalian. Siapa yang tidak aktif? Masih ada kelompok yang belum beres. Lanjut ke presentasi tiap kelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok mana? Kelompok silakan bawa hasilnya. Bawa hasilnya silakan.
4, 5, 6. Tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Ya, kita lanjut. Siapa yang tidak paham dengan materi hari ini? Ada yang tidak paham, ada yang mau bertanya? Apa? Kelompok 1 mau bertanya apa? Kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada yang tahu. Kelompok 2 bisa menjawab bahwa terjadinya kiamat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Selanjutnya siapa lagi mau bertanya? Masih ada. Siapa? Apakah gunung meletus termasuk ciri-ciri kiamat? Iya. Apakah gunung meletus termasuk ciri-ciri kiamat sugro? Termasuk tidak? Termasuk. Bahwa di gunung meletus itu termasuk ciri-ciri dari kiamat sugro. Ya, itu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Den. Siapa yang menciptakan hewan-hewan? Ya, siapa yang menciptakan hewan-hewan yang ada di muka bumi? Ya, siapa yang tahu? Yang menciptakan hewan-hewan yang makhluk hidup di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, ada yang ingin bertanya tentang materi? Siap, Neng? Apa contoh yang termasuk kiamat sugro? Apa contoh yang termasuk kiamat sugro? Siapa yang tahu? Nih, Contohnya ya, apa contoh kiamat sugro? banjir. Banjir, terus apa lagi? Tsunami, terus gunung meletus, terus banjir, terus gempa bumi. Itu termasuk contoh-contoh kecil kiamat sugro. Apalagi maksudnya mudah sekali ya. Ditulis secara motivasi bunyi. Ada namanya. Ada dua. Dua. Kelompok 2. Jadi yang diisi ya ini kan. Silahkan dikerjakan lagi. Sekarang tanggal 13 ya. 13 bulan Mei tahun 2020. Silakan cantumkan di atas tugasnya Anda. Beres? Masih ada satu lagi ya, minimal evaluasi terakhir perorangan. Perorangan tanggal 13 bulan tahun 2025. Ini pelajaran ini buatkan pertanyaan kepada kalian. Silakan jawab ya pertanyaan ibu ya. Ibu mau bertanya, dengan materi hari ini senang tidak? Senang. Suka tidak? Ada materi yang tidak kalian suka? Kemudian materi yang mana yang kalian sukai? Materi yang tentang kiamat sugro. Tentang kiamat sugro. Itu bagus ada. Terus siapa lagi? Kelompok 3. Materi mana yang kalian sukai? Materi mana? Atau seluruhnya? Atau sebagian yang kalian sukai? Semuanya disukai alhamdulillah. Kelompok 1. Adakah materi yang tidak kalian suka? Tidak ada. Kelompok 1. Materi mana yang kalian tidak suka? Tidak ada. Jadi semuanya kalian suka. Jadi hari ini senang sekali belajar bersama ibu ya. Nanti minggu depan kita membahas materi tentang apa ya? Tentang berteman itu indah. Itu materi yang akan kalian pelajari ya. Nah, kemudian ibu akan menanyakan kepada kalian selanjutnya sehubungan dengan materi ini
dipelajari lagi di rumah, dibaca lagi di rumah, diingat-ingat lagi di rumah, supaya apa yang diterangkan ibu, apa yang disampaikan ibu kepada kalian bisa kalian tangkap, bisa kalian pahami, bisa kalian pelajari dari segi materinya, dari segi paparan ibu, kata ibu, nasihat ibu bisa kalian pahami, bisa kalian laksanakan, bisa kalian terapkan di rumah dan di sekolah. Contohnya tadi, sikap saling hormat menghormati, sikap saling sayang menyayangi, sikap terus mempelajari materi kodok dan kodar, ya, mempelajari materi kiamat, mempelajari materi kiamat subro dan kiamat kubro, itu harus di